Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau panjenengan pengen bisa baca kitab kuning, pertama kali itu materi dulu. Jadi pertama kali supaya bisa baca kitab kuning. Artinya kitab kuning itu kitab yang berbentuk bahasa Arab gitu loh. Bahasa Arab. Yang pertama, pahami materi. Pahami materi. Materi dari dadanya seorang kiai. Bukan materi yang ada di buku loh. Makanya kalau panjenengan semua pengen memahami ilmu nahwu sorof lughah, kemudian kamu beli kitab di pasar, kamu pelajari sendiri. Ya bisa, tapi rawan salah. Sampean minta PDF sama saya, Pak Yai minta PDF-nya, pengen saya amalkan. Sampean tak kirimi. Kemudian sampean utik-utik sendiri. Ya bisa, tapi rawan salah. Rawan salah. Sebab apa itu ada kaidah. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Jadi ilmu itu di dada siapa? Di dada para ulama, para kiai. Ilmu itu mengambilnya dari dada seorang kiai, bukan dari kertas, bukan dari kitab. Sebab kalau kitab itu rawan salah. Di kitab itu ada tulisan gini. Wa yajuzu zakatul fitrati bil qimah. Diperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Padahal ini madhab Syafi'i loh ini. Setelah saya lacak, jebul-jebul nuskhohnya salah. Di kitab lain itu ada kata-katanya wala yajuzu, tidak boleh zakatul fitrati, zakat fitrah bil qimati dengan uang. Paham ya? Makanya butuh guru gitu loh. Ilmu ini itu lewat apa? Lewat guru, lewat sanad. Dari guru kita gitu. Jangan lewat kitab. Kalau kitab biasanya lama. Panjenengan mempelajari fikih, sampean megang apa? Kitab Al-Bajuri semisal. Ya lama. Sampai belajar nahwu sorof lughah, sampai lewat kitab, belajar di Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Ibnu Aqil, Hasyiyah Qudori, ya lama. Kecuali lewat guru, ada guru yang mengantarkan memahaminya. Jadi pertama kali itu materi dari guru yang profesional. Artinya gurunya ini ahli. Binisbati ilmu itu ilmunya sudah bulat. Dari sisi kini, sini, udah waspada itu. Jangan mengambil ilmu dari seorang guru, ilmunya yang hanya sepertiga. Makanya saya itu sangat antusias bila mana kiai yang ngajar. Ustadz itu rawan keliru. Lagi pula ustadz itu nggak maksimal, apalagi ustadz yang belum punya istri itu, seperti tak barok. Ya. Orang itu kalau belum punya istri itu otaknya nggak cerdas. Saya pernah ada orang yang satu punya istri, yang satu nggak punya istri. Apa itu tak suruh melakukan sesuatu? Ini cerdas yang punya istri. Jadi konon cerita ini. Makanya apabila ada seorang imam, yang satu masih bujangan, yang satu sudah berkeluarga, siapa yang dipilih? Yang sudah berkeluarga. Bahkan di kitab Al-Bajuri itu yang sama-sama alimnya, yang satu istrinya jelek, yang satu istrinya cantik, dipilih yang istrinya cantik. Kenapa seperti itu? Lelaki yang istrinya cantik dalam berkeluarga puas, melihat istrinya puas, berhubungan intim sama istrinya puas, yang satu nggak puas gitu. Maksimal yang puas. Ini apa itu dalam penataan otak. Jadi guru itu ilmunya harus bunder gitu loh. Udah selesai semua. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani pernah mengatakan, jangan sekali-kali kau mengarahkan manusia kecuali kau sudah kuasai itu 3 ilmu.
Yang pertama adalah ilmu ulama. Ilmunya para kiai itu kuasai nawu, sorof, lughat, mantek, balaghah, bayan, badi', isti'arah, arud, syu'ara, fikih, kaidah fikih, usul fikih. Ilmu ini pirang-pirang sampean habiskan waktu Anda mempelajari ilmu umum tek. Saya itu setiap kali ada wali santri mondokkan di pondok sini pasti pertanyaan apa tuh, Pak Yai ada sekolah formalnya apa enggak? 99%. Khawatir kalau nggak punya ijazah umum anaknya nggak bisa makan, dan khawatir kalau belajar ilmu agama saja, khawatir kalau anaknya kendesonen. Awas sih, Al-Mubarak akan saya bangun hotel mewah menjulang langit, lantai 100 ya. Saya punya cita-cita pengen mendirikan hotel mewah. Setiap kamar ditempati 2 orang. Setiap kamar ditempati 2 orang yang mewah, yang kelas eksklusif. Rencana nanti saya itu pengen studi banding ke Amerika. Pengen lihat hotel yang 1 malam katanya 1,5 miliar toh. Tenan pura gitu loh. Kalau di Indonesia ada hotel di Jakarta. Berapa Pak 1 malam Pak? 100 juta Pak? Ada? Ada Pak ya? Subhanallah. 1 malam 100 juta. Itu hotelnya itu seperti surga Firdaus. Subhanallah. Akal saya nyampe nggak masuk akal. Saya pengen studi banding seperti itu kemudian dirubah. Kemarin itu orang kampung udah tak kumpulin, kemudian tak suruh memanajemen di kampung bagaimana supaya ini perumahan ini menjadi indah, menjadi luar biasa, menjadi tempat pariwisata. Menjadi tempat pariwisata, cari pariwisata Islami. Semua orang semua orang pakai jilbab, jangan ada yang membuka aurat. Yang mau jamaah dapat uang, setiap jemaah dapat uang 50.000 ya. Setiap jemaah untuk dapat 50.000. Banyak nanti tidak berbondong-bondong jemaah KB. Jadi pertama kali itu materi dari seorang guru yang profesional, ilmunya udah bulat. Ciri-ciri orang yang ilmunya profesional itu hafalannya kuat. Zaman dulu itu kalau ada seorang ulama kok lalinan itu nggak dipakai itu ulama itu. Ada perawi hadis kok lalinan itu hadisnya dhaif. Bahkan maudhu. Apalagi yang kadang-kadang meriwayatkan hadis keliru-keliru. Makanya sampean ini hafalannya yang kuat. Apa kalimat? Ucapan satu. Nah, saya ngomong muni ucapan satu tuh, jangan dirubah. Ayammu mana? Ayammu mana nih? Anak serga bapak melinjur. Saya ngomong kalimat adalah ucapan yang satu, jangan dirubah. Silakan Anda merubah nanti kalau sudah pulang, sudah menjadi ulama, sudah menjadi kiai, silakan sampean rubah. Tapi kalau masih di majelisnya guru, jangan merubah kata-kata guru. Kalimat adalah ucapan yang satu. Udah, jangan dirubah kata-kata yang satu, jangan. Hafalannya yang kuat. Supaya hafalan kuat, caranya dengarkan ini, jangan perbanyak lendir di otak. Otak ini akan banyak lendirnya di saat panjenengan banyak maksiat. Banyak maksiat, kenapa anak-anak kecil hafalannya kuat, limpat, sementara orang tua hafalannya sulit. Yang asli pertama kali gara-gara maksiat. Maksiatnya orang tua terlalu banyak. Orang tua bilang, nak jangan nonton TV, sana ngaji. Anaknya berangkat ngaji, bapak ibu nonton TV loro, guyu cekikian. Nah jangan pegang HP, bapak ibu pegang HP. Itu. Ya kalau anaknya mungkin tidak ada manfaat itu pegang HP, main game dan sebagainya. Kalau orang tuanya bisa memanfaatkan. Jadi yang pertama kali itu, satu, ada materi dari guru yang profesional. Tidak hanya sekedar profesional saja, tapi mampu mentarbiahkan murid. Jadi gurunya ini mampu minter ke murid. Jangan hanya pinter tok, minter ke murid.
Makanya ada nabi yang dipercaya oleh Allah menyampaikan wahyu, ada nabi yang tidak dipercaya oleh Allah menyampaikan wahyu. Jadi sama-sama nabi, sama-sama nabi, ada yang diizinkan menyampaikan wahyu, namanya rasul, ada yang nabi hanya sekedar nabi saja. Kiai juga gitu. Kiai itu ada dua. Ada kiai yang dipercaya oleh Allah menyampaikan ilmu kepada umat. Ada kiai yang tidak dipercaya oleh Allah menyampaikan ilmu ke umat. Pada akhirnya beliau berdiam diri. Gitu. Jadi Pak Pandi mentarbiyakan. Ciri-ciri orang Pandi mentarbiyakan itu punya sifat sabar, selalu duduk, nyemai. Kalau hanya konser semacam ini hanya konser. Yang paling penting itu nyemai. Paham Pak ya? Jadi nanti saya duduk di depan panjenengan tak semai, sedikit. Jam-jam istirahat saya di kamar panjenengan, saya semai. Gitu. Paham Pak? Pak Gedut? Paham? Paham Le? Gitu. Setelah ada materi, caranya hafalan. Kitab itu dihafalkan, jangan sampai nggak dihafalkan. Al-farqu bainal alim wal jahir fil khifdi. Perbedaan antara wong bodoh karo wong alim itu sing asli mung siji tok, apalane. Apa isim mausul? Apa isim mausul? Isim yang merupakan yang keras gitu, nanti tidak jelas. Apa isim mausul? Isim yang dikasih latihan ayat. Bisa kan? Jadi ini bodoh, ini pinter. Jadi yang jadikan bodoh sama pinter itu yang asli hafalan. Makanya program saya ini hafalan. Saya pengen ini semua kitab itu sama hafalkan semua. Ya minimal kitab-kitab yang penting. Kalau nggak penting jangan. Makanya aku lebih seneng sama ini. Ya Allah, anak-anak kecil, coba ayo nyanyi bintang kecil, hafal semua. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Ini nyanyian aneh bin ajaib dan nggak mungkin terjadi. Sopo sing terbang? Menek pohon ciduk we ceblok we semaput mari-mari malah. Gitu. Jadi hafalannya harus kuat. Paham Pak ya? Nanti sistemnya hafalan nanti dipraktekkan di kitab. Kitabnya apa monggo. Tapi standaritas kita ini adalah Safinah itu dulu. Setelah hafalannya kuat, nomor 3 adalah praktek. Ilmu itu harus dipraktekkan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Ada orang alim, cerdas, hafalannya luar biasa, tapi tidak mau mengamalkannya, kelak di akhirat akan diadab oleh Allah sebelum orang-orang kafir itu diadab. Romo yai saya, Asy-Syaikh al-Alim al-Allamah Syaikhina Abdul Wahid Juti nate dawuh, kenapa orang alim diadab lebih dulu daripada penyembah-penyembah berhala? Romo Yai ngendika gini, sebab Allah memuliakan orang alim, didahulukan diadab, kemudian ndang cepet-cepet dimasukkan surga. Ngono lho. Ndang cepet-cepet dimasukkan surga. Artinya Allah menyiksa orang alim lebih dulu dalam rangka untuk memuliakan. Jadi bukan jelek itu. Podo karo kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Pernah dengar gitu ya? Itu bukan berarti penghuni surga banyak lelaki, enggak. Kamu mau keblek ya? Banyak perempuan di tempat-tempat karaoke, tapi banyak perempuan juga di majelis taklim. Pengajian umum ning masjid. Yang ngebai siapa coba? Perempuan. Perempuan yasinan, perempuan Quranan, perempuan takziah, perempuan ning pasar, perempuan. Saya pernah naik bis, naik angkot nih, kaget aku. Sing lanang aku tok ya, karo Pak supir. Tabaten ini orang kok gandeng dewe ya. Di kampung ini loh, perempuan sama lelaki loh, banyak perempuannya. Biasanya santri sini banyak perempuannya, baru ini banyak lelakinya.
Mungkin gara-gara si gendut mondok sini dapat barokahnya ya. Lelaki banyak. Jadi yang pertama materi, nomor 2 harus dihafal, nomor 3 dipraktekkan. Prakteknya itu menjelajah 200 lembar. 200 lembar. Dijelajah. Bismillahirrahmanirrahim kalimah. Nah, ditulis caranya, ditulis semisal. Bismillahirrahmanirrahim. Semisal. Ini hanya sekedar contoh. Bi gini, saman garis. Kalimah huruf jer. Nulis huruf itu jangan ha, ro, wawu, fa. Salah. Salah. Yang benar seperti ini, membacanya huruf Indonesia. Bahasa Indonesia ini beda dengan bahasa Timur Tengah. Indonesia itu apa itu huruf itu maknanya itu mufrad. Seperti silaturahmi sama silaturahim itu loh. Di Indonesia kan biasa tuh orang pidato silaturahmi ya. Padahal makna silaturahmi itu ngelus-ngelus weteng. Ya silaturahmi ya artinya ngelus-ngelus wetenge wong wedok. Tutuk yang punya rumah kau. Yang benar kan silaturahim. Tapi itu udah berlaku di Indonesia. Nggak usah dibahas lah. Kata-kata sudah berlaku kok dibahas. Ustadz, subhanallah sama masya Allah bagaimana? Di Indonesia ini kalau orang bilang subhanallah itu hirian dengan sesuatu kebaikan. Tapi kalau masya Allah sesuatu yang jelek. Kalau subhanallah di Indonesia. Tapi yang benar yang asli kan subhanallah kalau ada sesuatu yang jelek. Masya Allah kalau sesuatu yang baik. Terbalik kan? Ya biasa lah. Enggak cuman itu saja. Bel-belan. Bel-belan itu maknanya itu bolak-balik. Makanya orang bel-belan itu seperti orang gila. Kesana kemari. Sing dino apa juga? Benda mati. Gitu loh. Jadi ditulis kalimat huruf jer. Tulis. Sebab tidak patut. Tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Kalimah isim dan fi'il. Kemudian mabni. Sebab terus gitu. Ini namanya mempraktekkan. Mempraktekkan dengan cara 1. Menulis. 2. Membaca. Pertama dengan cara menulis, nomor 2 dengan cara membaca, nomor 3 dengan cara menerangkan. Nomor 4 dengan cara mengajar, menyampaikan. Dengan cara, jadi menulisnya harus bagus. Kalau ada orang alim tapi tulisannya kok tidak mengikuti kaidah, berarti ya nggak ngalim itu. Walaupun dia ngalim itu, orang mengatakan ini nggak ngalim ini. Walaupun tulisan saya jelek, walaupun tulisan saya jelek, tapi ini ada ilmunya ini. Saya dulu pernah belajar khat. Dulu saya itu pernah belajar khat, cara nulis ba, jret, cara nulis wawu, cara menulis ro dan lain sebagainya. Jadi menulis diperbaiki, membaca diperbaiki. Membaca itu makhorijil huruf digunakan dulu. Fi'il mudhari gitu. Fi'il mudhari gitu kan. Membacanya nggak fasih kan? Sudah berlaku Ustadz, ya udah berlaku nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum berlaku diajarin biar berlaku. Anak-anak kecil, makanya saya seneng kalau yang mondok sini itu umur 5 tahun, 6 tahun, karena ini belum tercemar. Di otaknya itu masih murni bersih, tidak ada aplikasi, kebanyakan aplikasi. Tapi kalau udah tua-tua kan kebanyakan aplikasi, kebanyakan menu di otaknya sehingga sulit. Jadi apa itu menulis, membaca, menerangkan. Usahakan, biasakan menerangkan, maju menerangkan, menerangkan sama teman-teman. Di antaranya lagi adalah menyampaikan. Paham ya? Kemudian setelah praktek nomor 4,
membuat karya. Membuat karya tulis. Membuat karya tulis. Ini nanti saya pengen sampean-sampean semua ini membuat ilal yang ada di Safinah, membuat kamus yang ada di Safinah, membuat tamsilah yang ada di Safinah, membuat ta'liqan yang ada di Safinah, membuat syarah yang ada di Safinah, menterjemah Safinah, menerangkan Safinah, menguak kata-kata yang sulit di Safinah, membuat catatan-catatan yang luar biasa di Safinah. Merubah apa itu kosakata yang ada di Safinah. Itu kan kalam nasar berbentuk fikih. Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana, bagaimana pendapat ulama. Adakah pendapat ulama yang kontroversi dengan pendapat ini, ditulis. Itu penting itu. Jadi antara materi yang disampaikan, kemudian panjenengan hafal, kemudian panjenengan praktek, kemudian karya tulis. Karya tulis. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah berlatih fatwa. Artinya berlatih fatwa ini kamu punya pembaharuan yang tidak ditemukan oleh orang-orang sebelum kamu. Punya pembaharuan yang tidak ditemukan oleh mereka-mereka. Apa isim? Nama. Nama itu kan pembaharuan. Biasanya isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan zaman gitu. Terlalu panjang, anak kecil terseok-seok. Apa fi'il? Pekerjaan. Biasanya fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri namun disertai dengan zaman. Kalau zamannya kemarin fi'il madhi, kalau zamannya sekarang atau datang namanya fi'il mudhari. Kalau memerintahkan, menciptakan zaman namanya fi'il amar. Apa huruf? Kalau tidak nama, tidak pekerjaan namanya kalimat huruf. Kemudian masalah tanda-tanda. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Ini tanda-tanda kalimat isim ada 7. Sampean cari di kitab yang nggak ada. Kitab yang mengatakan tanda-tanda kalimat isim ada 7, yang nggak ada. Artinya di saat kita mempelajari sebuah ilmu, dituntut menciptakan sebuah pembaharuan untuk kemajuan keilmuan. Dengarkan ini, sampeyan nih mondok, ujung-ujungnya jebul-jebul cari ijazah, pada akhirnya ada santri lulus sanawi langsung boyong. Paham Komar? Paham Komar? Kalau Komar lulus sanawi kemudian nanti langsung boyong, jelas mereka menjadikan pondok pesantren untuk tempat kos. Kalau ada santri setelah lulus boyong, jelas ini kos ini. Caranya nggak seperti itu, dialimkan, ditahkikkan ilmunya. Ngaji kumpul sama anak kecil, nggak mau, alasannya malu lah, cacili loh. Jangan dilihat kecilnya, keilmuannya, bagaimana keilmuannya. Gitu sekali-kali itu subhanallah loh itu. Di situ ada keterangan. Coba lihat apa itu nomor 3, coba buka. Tadi malam udah aku terangkan apa itu, udah kita tengok nomor 1 dan nomor 2. Lihat nomor 3. Huruf. Huruf itu tulisannya ha, ro, fa. Harokatnya saja yang huruf gitu. Huruf. Di pondok-pondok kalau mufrad namanya haraf. Kalau jamak namanya huruf gitu di pondok-pondok lain. Kalau saya mengatakan ya huruf itu bahasa Indonesia. Huruf hamzah, ba, ta, tha, jim gitu. Ada berapa huruf? Sebutkan. Mabani dan ma'ani. Huruf mabani itu huruf yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna itu namanya mabani. Sampeyan membuat contoh ya. Jadi ini huruf mabani, ma'ani. Ma'ani. Sampeyan membuat contoh semisal ya. Dorobu. Ini ada alif, ini namanya huruf mabani. Nggak punya makna ini. Alif ini alif untuk al-farqu baina wawul jam'i, baina dhamiri wawil jam'i wa hurufil atfi.
Wawu di sini adalah wawu fariko, wawu tafrek. Wawu tafrek. Wawu untuk membedakan antara ini wawu jamak dan wawu atof. Sampean membuat contoh dorobu sampean membuat contoh gini. Doroba wa nasara. Doroba sama-sama ada wawunya. Sama-sama ada wawunya. Wawu di sini namanya wawu huruf ma'ani. Ini ma'ani, kalau ini mabani. Ini enggak punya makna, ini punya makna. Yang punya makna namanya huruf apa? Ma'ani. Yang tidak punya makna namanya huruf mabani. Huruf mabani ada berapa? Ada 2, sebutkan. Sohih, huruf ilat. Sohih dan ilat. Ada berapa huruf sohih? 26. Yang ilat? 3. 26, 3. 26 tambah 3. 29. Berarti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Sebutkan. Alif, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha. Wawu ya, ya. Itu huruf hijaiyah. Huruf sohi ada 26. Sebutkan. Dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam. Mim, nun, ha. Alif sama hamzah beda. Kalau hamzah huruf sohi. Kalau alif huruf ilat. Alif, wawu, ya, ini huruf ilat. Alif itu adalah huruf yang tidak ada harokatnya. Kalau hamzah menerima harokat, mungkin di domah, mungkin di fathah, mungkin di kasrah, mungkin di sukun, itu namanya hamzah. Paham nyampe di sini? Nah, sedangkan huruf ma'ani, ini huruf kan ada 2, ada mabani, ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini kalimat huruf yang punya makna. Di dalam beberapa itu di dalam ilmu nahwu, ini huruf yang kebanyakan yang dibahas adalah huruf ma'ani. Jadi kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Maksud daripada huruf di sini adalah huruf ma'ani. Ada berapa macam-macam kalimat huruf? Ada berapa macam-macam kalimat huruf? Ada 16. Sebutkan. Sampean harus hafal itu. Halo Ustaz, rekoso mumet lah. Kenapa ulama-ulama itu menjadi mulia? Yang asli jawabannya cuma 1. Ulama-ulama itu mereka itu adalah orang-orang yang rekoso. Belajarnya tenanan, sungguh-sungguh rekoso, berat dia. Rasulullah pernah bersabda, semakin orang dicinta sama Allah, hidupnya semakin rekoso. Sampai ya nih enak-enakannya belajar dablek, wayang ngaji nggak ngaji, bareng ono sego mateng nomor 1 nggowo nampan gitu loh. Subhanallah. Hidup itu yang rekoso. Ya dimelekkan, paham? Paham? Ya, ya dimelekkan. Ustaz, saya masih kecil. Dulu itu ulama-ulama itu umur 5 tahun beliau membaca Quran terus-menerus dengan ayah dan ibunya khatam. Setelah umur 6 tahun sudah mulai hafalan Quran. 2 tahun hafal 30 juz. Ulama-ulama dulu 7 tahun rata-rata sudah hafal Quran. 8 tahun sudah memulai untuk memahami nahwu sharaf lughat.
umur 9 tahun hafal kitab ini, hafal kitab ini, hafal kitab ini. Kemudian saat ini naudzubillah summa naudzubillah min dalik, lulusan Nawi, khatam Quran bin Nadir, bangga, kemudian dipamerkan di atas panggung. Selamat dan sukses atas keberhasilannya saudari Maulana di Maulana telah mengkhatamkan Quran bin Nadir 30 juz bersama dengan Ustadz Barok semisal. Mohon kepadanya untuk naik panggung. Subhanallah, lulusan Nawi khatam Quran bin Nadir menjadi sebuah kebanggaan. Kemudian perempuan-perempuan itu seperti naudzubillah. Di mana letak agamanya? Katanya pondok pesantren adalah pusat untuk pembelajaran ilmu agama dan mengenalkan kepada santri halal haram. Ini ada orang ahli Quran, min ahlil Quran, diwisuda di atas panggung dengan wajahnya ngalahkan sama PK. Paham PK? Pekerja karaoke ini loh. Dipupuri ada abang kuning, biru, coklat. Naudzubillah, jeng. Napal Quran rasa ngono. Kata aman nih. Kalau pada sini ada santri hafal Quran, lancar langsung saya bawa ke Mekah Madinah, umroh gratis gitu loh. Jangan dipamerkan di panggung kemudian dubillah karo metot-metotnya. Naudzubillah, saya bukan jelek-jelekan, tapi bentuk ngono iku mungkarot. Cring mlakune digaya. Piye Mbak? Gimana? Di mana letak Qurannya? Di mana letak keilmuannya? Woi, Al-Mubarak jangan seperti itu. Katam ya katam, ngisin-ngisini yang asli. Ada santri saya lulusan Nawi bin Nadir, katam Quran bin Nadir, dipajang di panggung kok raisin. Zaman dulu ulama-ulama dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abi Hanifah, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya. Beliau itu 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sekarang ini sistem di pondok pesantren mengalami turun drastis. Wali santri banyak yang nggak paham, kiainya malah yang penting ngitung bati. Uang kos, dapat uang kos. Akibatnya bingung kalau ada santri telat bayar uang kos, bingung. Tapi kalau ada santri nggak bisa baca kitab, nggak pernah bingung. Ini stres. Matikan Mbak, lampunya matikan. Itu loh, yang luar malah. Bahaya. Kalau ada santri iuran telat bingung, pengurus bingung, ngundang nyurati orang tua, bingung seakan-akan hampir kiamat. Tapi kalau masalah santri tidak bisa baca kitab kuning, tidak paham tentang nasih mansuh, tidak paham tentang ilmu hadis diroyah, tidak paham tentang takhrijul hadis, tidak paham tentang asbabin nuzul, asbabil wurud, tidak paham tentang maf'ul mutlak, syarat-syarat maf'ul mutlak, tidak pernah membingungi. Tapi kalau masalah urunan lelek pusing 1000 keliling. Nyampe santri diancam, kalau kamu tidak membayar, kamu sudah telat 4 bulan nggak membayar, tak boyongkan. Ini bukan gosip, ini tak boyongkan. Nah, santriku telat bayar malah tak hadiahi. Kowe telat bayar tak hadiahnya tak wae duwe. Santri-santri ini yang telat bayar takono Kang Huda itu. Kang Huda itu telat bayar di sini berapa bulan, Hud? 15 bulan dia telat bayar. Tak hadiahi. Telat to meneh engko tak hadiahi meneh. Gitulah, Paham, dengarkan ini, paham anu? Paham Fit, siapa jenengmu siapa? Siapa David? Yo sunat jadi kiai ngono iku. Aja niru jring. Naudzubillah. Quran kok dibuat seperti itu loh. Ora usah gitu-gituan lah. Pakaiannya mabyur, bedakannya subhanallah, alisnya lu nyampe ning ngisor mripat. Subhanallah, itu di anu ya. Paham Fit, awas men dadi kiai ngono tak. Tak buang pondokmu, Awas Fit. Dengarkan. Jadi di kitab itu yang dibahas adalah ini.
Kalimah huruf ma'ani. Di situ ada 16. Coba di situ pertama huruf cer. Ada berapa huruf cer? 16. Sebutkan. Dihafalkan itu. Ada berapa huruf atof? 10. Sebutkan. Selesai sudah bahas tentang itu. Semua kalimat huruf sebanyak itu masih banyak loh, tidak 16 tok loh. Nanti di sarahnya arba'in ada nanti. Nanti kamu akan melihat kalau perlu kumpulin semua. Jadi kalimat huruf semuanya itu yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Apa makna ta'aluk? Hubungan. Ta'aluk itu hubungan. Ta'aluk itu hubungan namanya. Artinya huruf jar itu ada hubungannya dengan lafadz lain. Di kitab-kitab diterangkan huruf jar itu bisa mengejarkan pada lafadz sesudahnya. Lafadz sesudahnya yang asli yang mengejarkan adalah amil sebelumnya. Ta'aluk apa ta'aluk? Hubungan. Ada berapa macam ta'aluk? 2. Sebutkan. Khos am. Apa khos? Am. Ta'aluk khos kembali pada? Ta'aluk am kembali pada? Ta'aluk khos kembali pada amil sebelumnya. Jadi ta'aluk khos kembali pada amil sebelumnya. Saya membuat contoh semisal jalastu alal kursiyyi. Jalastu aku duduk alal kursiyyi di atas kursi. Pada lafadz ala ta'aluknya pada lafadz jalastu. Sebab ala ini adalah huruf jar. Huruf jar mempunyai ta'aluk. Ta'aluknya apabila kembali pada lafadz sebelumnya namanya ta'aluk khos. Tapi kalau kembalinya pada istaqarra atau kainun ini namanya ta'aluk am. Apa am? Umum. Ta'aluk am kembali pada istaqarra atau kainun. Di saat diterkep menjadi berapa? Yang mempunyai ta'aluk apa? Jar dan majrur. Dzaraf atau jar majrur. Di saat diterkep menjadi khobar, hal, naat, silah. Ini ta'aluknya pada lafadz istaqarra atau kainun. Kecuali ini silah. Kalau silah ini ta'aluknya hanya pada lafadz istaqarra saja. Aku membuat contoh. Alhamdulillahi. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Ini pada lafadz lillahi diterkep menjadi khobar. Makanya lillahi ini lamnya ini ta'aluk pada lafadz istaqarra atau kainun. Namanya ta'aluk am. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham. Kita praktekkan pada bismillahi. Bismillahi ba kalimah. Sebab mabni pa murab. Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafadz abtadi'u. Faidahnya isti'anah. Ismi kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab Allahi kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya kasrah dhahira. Ar-Rahmani kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya jar. Sebab nata hakiki. Ar-Rahimi kalimah. Sebab murab mabni. Sebab berubahnya i'rabnya jar. Sebab nata hakiki. Selesai sudah membahas pada halaman ke 1, 2, 3. Tolong nanti dihafalkan. Wallahu a'lam bishawab.